Saya kesini karena ada tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara dengan para pekerja di sini. Boleh saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara? Apa fungsi utama payung gelis? Payung gelis kan sebenarnya itu dari panas hujan, melindungi dari panas dan hujan. Tapi karena kalau sekarang itu kan ada dekorasi untuk dekorasi ruangan, terus untuk acara seperti lukis gitu. Ada perbedaan yang ada di Misalnya sekitar tetangga ya sih, kalau berapa saling menghargai lah. Kalau misalnya kan udah ada bentrok ya, atau misalnya ada yang ada sih kadang-kadang kan ada apa namanya kayak mungkin mereka terganggu mungkin dari suara mesin atau gimana, tapi maksudnya tapi mereka masih bisa apa namanya menerima lah sampai saat ini gitu. Jadi katanya juga berlaku baik ya kepada mungkin warga sekitar gitu. Bagaimana respon pasar terhadap produk payung gelis? Respon pasar alhamdulillah sejauh ini baik ya. Jadi dari penjualan lokal maupun apa namanya domestik dan untuk ke luar negeri juga ya, ekspor juga alhamdulillah berjalan. Sudah dari tahun 2007 ya ini kan bergerak gitu ya, maksudnya mendirikan perusahaan ini gitu, pabrik ini gitu. Nah ada sebagian ada yang udah pernah ekspor ke negara ASEAN sama negara Timur Tengah, negara Jepang gitu. Itu beberapa negara yang pernah ekspor. Bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam proses produksi payung gelis? Kalau kebinekaan misalnya dalam motif payung ya, motif payung kan kayak kan ada yang misalnya request, Bu saya dari Sulawesi coba bikin motif itu Sulawesi, terus misalnya motif Papua ya, jadi bisa sesuai request. Jadi kan semua ini bisa tentunya beragam suku juga ya, bisa untuk misalnya menampilkan di payung itu dengan berbagai kreasi ya gitu ya, jadi bisa ditampilkan di payung itu. Apakah ada banyak acara yang menggunakan payung gelis? Ya, seperti misalnya kan sekarang lomba lukis ya untuk anak-anak SMP SMA kan banyak dulu ya. Terus misalnya sekarang untuk dekorasi panggung, terus kayak untuk hajatan atau juga sekarang untuk acara-acara kayak partai juga ya sekarang ya, maksudnya banyak yang menggunakan payung juga. Terus untuk kayak tempat wisata itu kan sekarang udah ada ya banyak itu kayak hotel-hotel juga itu untuk dekorasi ini gitu. Apakah Ibu sering menanamkan budaya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Gotong royong lain ya, karena kalau misalnya di sini kalau misalnya ada kayak di sekitar pekerja gitu ya, kalau misalnya ada orang yang misalnya ada pekerja yang udah selesai bantu yang belum selesai gitu lah gitu. Terus misalnya kayak apa namanya kalau misalnya kayak dia dari RT juga suka ada ya dari pihak gitu kayak gotong royong untuk membersihkan teman. Jika pekerjaan yang sedang Ibu lakukan sudah beres, apakah Ibu akan membantu pekerjaan orang lain? Ya iya harus kalau di sini. Soalnya kan apa ya biar cepat selesai gitu ya. Jadi untuk misalnya kan kita juga ada target juga ya setiap orang gitu, setiap orang ada targetnya. Nanti kalau misalnya satu orang misalnya udah beres, ya kita membantu untuk yang lain. Apakah Ibu saling membantu satu sama lain? Ya harus lah kalau misalnya ada dari maksudnya selama pegawai sama tetangga gitu, ya harus saling membantu. Kalau misalnya ada saling bantu. Apa makna gotong royong bagi Bapak dan para pekerja di sini? Apa ibu gitu ya? Ya. Makanya dengan melaksanakan pekerjaan dengan gotong royong mau jadi istilahnya hasilnya itu bisa lebih cepat dan lebih dirasakan, juga nggak terlalu berat rasanya sama individu gitu. Karena kalau misalnya kita bekerja sama itu akan lebih cepat selesai dan hasilnya juga insya Allah baik gitu. Apa dampak positif dengan kita menanamkan sikap gotong royong? Ya positifnya
kita saling bisa mengatakan oh satu pekerjaan yang lain atau apa ini berat ringan gitu ya, bisa jadi dengan gotong royong hasilnya cepat selesai dan juga hasilnya insya Allah baik. Apa saja motif payung gelis? Motif payung gelis sekarang itu kan ada yang motif klasik dan juga ada yang motif modern. Jadi kalau misalnya ada juga motif yang sesuai dengan kayak pemesan. Apakah ini menjadi hobi ibu setelah bekerja di bidang ini? Ya bisa ya bisa tidak ya hobi. Maksudnya karena kan udah lama juga jadi akhirnya dengan diri pribadi juga jadi mendalangi membuat personal itu. Kenapa disebut payung gelis? Payung gelis sekarang kan bentuknya berbentuk payung, cuma maksudnya memang karena ini kan khas Malaya dan daerah Sunda jadi sebutnya gelis sudah jadi payung gelis. Dalam sehari ini dapat menghasilkan berapa banyak payung gelis? Sehari itu kurang lebih 50 pieces. Apakah ada bagian pekerjaan yang sangat sulit untuk dikerjakan? Bagian itu dilakukan pembuatan perangkat. Dia kayak dari bambu, kayak bola-bola dari kayu itu kan menggunakan mesin dan juga kayak pelan yang sangat harus bagus lagi untuk tangan. Sejak kapan payung gelis didirikan? Payung gelis itu kan sebelum penjajahan nggak ada. Cuma kan sempat mati dulu itu karena adanya payung yang dibuat dari kalau nggak salah dari tanah. Jadi akhirnya kan di sini mati karena mereka apa namanya menilang dari payung ini sih sebenarnya aslinya dari Indonesia payung itu. Jadi kita belum berjajahan. Apa saja bahan yang digunakan? Yang digunakan kalau jenis payung ini kan ada yang dari bahan khas dan ada yang bisa kita kalau sekarang sudah ke kain terus juga ada dari gitu plastik juga bisa. Berapa penghasilan terbesar dan terkecil yang didapat selama bekerja di sini? Penghasilan kalau omset ya kalau omset terbesar kurang lebih kurang lebih 15 juta gitu. Jika payung gelis sudah siap untuk dijual, biasanya dikirim ke tempat mana saja? Kalau ini kan kalau di sini masih domestik juga ya untuk misalnya ke seluruh pulau ya apa namanya kalau seluruh Indonesia Nusantara dan juga untuk ke luar negeri. Sudah berapa lama payung gelis? Itu berdirinya ini pabrik kayunya dari tahun 2007. Jadi sudah sekitar 2017 ya. Jadi sekitar 17 tahunan ya. Karena kan kayu gelis kan merupakan suatu budaya lokal yang harus dilestarikan gitu. Karena kalau misalnya tidak dijaga biasanya ini akan mungkin karena sekarang itu kan juga manajemen sedikit ya ambil gitu. Kalau nggak salah kota tersebut itu yang masih berjalan sekarang cuma 7 pabrik lagi, jadi harus dilestarikan. Dari mana Anda mendapatkan info dari pekerjaan ini? Info kalau ini kan maksudnya info pekerjaan gimana ya, maksudnya mendirikan ini gitu. Mendirikan kalau itu mendirikan pabrik ini itu dulunya dari ada temen ya temennya akhirnya memang Apakah di sini ada yang Malaysia? tidak ada. Jika suara azan telah terdengar, apakah saya masih melanjutkan pekerjaan atau berhenti? Iya itu berhenti sekarang. Kalau misalnya itu mereka mengatur aja gitu. Jika akan memulai pekerjaan, apakah saya melakukan hal bersama terlebih dahulu?
kadang-kadang sendiri masing-masing pribadi aja ya. Mungkin puasa subuh kita juga atau cara urusannya silakan pagi hari dengan besok hari dan hari ini gitu lah. Bagaimana konsep beriman dan bertakwa dalam proses pembuatan kayu lulus? Kalau beriman bertakwa yang maksudnya kita kan maksudnya kalau macam untuk kita menghasilkan produk kita juga kan itu juga tujuannya tetap untuk misalnya untuk kehidupan ya, untuk kehidupan. Terus di sana juga di juga kan kita, meskipun misalnya apa namanya pesanan banyak juga tetap kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim itu menjalankan sholat lima waktu. Mungkin kalau misalnya udah selesai mengerjakan atau misalnya udah setelah maghrib mungkin tetap kita juga mungkin bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi harus tetap ada karena kan biar aku juga rezeki itu kan kalau yang kita kan hanya terus. Bagaimana iman dapat menjadi pendorong motivasi dalam industri teknologi? Kalau misalnya kita tidak beriman, beriman dengan hari akhir gitu, kita juga untuk melaksanakan proses kegiatannya juga ya asal-asalan. Kalau enggak misalnya tidak misalnya mungkin tidak bertanggung jawab biasa gitu service kita soal itu. Jadi kalau misalnya memang kita sudah punya koridor iman ya pada Allah, pada Rasul, khususnya iman dan rukun Islam itu, insya Allah lah. Jadi lebih bisa ambil kalau misalnya kita sudah ada yang kesalahan kali ini misalnya kita layanan dengan baik, atau misalnya ya dengan kualitas produk yang sesuai. Atau ingin mengawali kebangkitan? Kemudian kita beda ya jadi mungkin saya selesai kemarin kita harus bisa bertahan bagaimanapun kita tetap bisa mengusungkan diri. Misalnya ibu bisa yang produk yang itu kayak masker misalnya dengan pembuatan lukisan itu. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha. Apakah produksi kayu lulus apa target pemasaran sesuai dengan yang ibu targetkan? Ya namanya juga kan usaha ya, jadi kadang kita untuk sesuai kadang misalnya ada yang misalnya kita yang misalnya kadang-kadang itu misalnya kita ini kita rencana ya itu kemarin kan itu tidak sesuai target, tapi kalau misalnya dalam kondisi normal alhamdulillah sesuai target. Bagaimana kayu lulus berkontribusi dalam pendidikan Ya kalau berkontribusi ya sekarang begini, kalau misalnya kayu kan memang bahan bakunya juga kan ramah lingkungan ya, jadi misalnya kayak kayu, bambu gitu ya misalnya. Jadi memang bagaimana kita proses penanaman kembali di bambu untuk kayu ini juga harus tetap berlangsung karena kalau misalnya tidak ada bahan baku tidak bisa produksi juga. bagaimana kayu lulus berkontribusi untuk berkembang dan memperluas pasar di masa depan? Ya misalnya kan rasanya banyak kan penjualan untuk online, jadi kalau penjualan online sebelum Strategi pemasaran utama menggunakan kayu lulus untuk pemasaran. strategi utama itu yang pertama kita harus menciptakan produksi yang baik, produk yang baik, terus menjaga keamanan juga dari konsumen dan juga kualitas produknya. Jadi harus kita pertahankan dari misalnya ciri khas itu strategi. Dan ada strategi pemasaran juga yang harus kita lakukan seperti misalnya kita melaksanakan pameran-pameran gitu. Dan juga mungkin kayak misalnya kita punya link toko gitu, misalnya di dalam kerjasama juga dengan toko-toko kerajinan yang ada di dalam itu salah satunya. Terima kasih Bu telah berbagi wawasan berharga bagi kami.
Semoga karya Ibu terus menginspirasi dan berkembang di masa depan. Dan semoga sukses terkabul apa yang menjadi keinginan Ibu. Mungkin cukup sekian dulu wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.